Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renuta Gulo, NPM 19110302, kelas TIP 1904. Baik, kali ini judul pembahasan presentasi saya adalah dengan judul sistem. Baik, langsung saja pada pembahasan untuk bab 1 dengan judul konsep dasar sistem. Pengertian dari sistem berkembang sesuai dengan konteks di mana pengertian sistem itu digunakan. Di sini akan beberapa definisi secara umum atau bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, 1. Sistem tata surya, di mana sistem tata surya ini saling berkaitan dengan suatu pencernaan atau suatu ekosistem. Kedua, sistem pencernaan. Itu artinya dalam sistem pencernaan tersebut adalah satu ekosistem dengan tujuan yang sama. Ketiga, sistem transportasi umum. Sistem transportasi umum ini dengan mencapai sama juga dengan tujuan yang sama seperti yang ada di judul kedua tadi. Baik, ketiga, sistem otomotif. Ini sistem otomotif maksudnya adalah suatu kendaraan yang tidak bisa bekerja atau yang tidak bisa berjalan secara otomatis. Berarti suatu tujuan untuk memperbaiki kendaraan tersebut yaitu misalnya membawa ke bengkel. Berarti itu tujuan yang paling utama. Kelima, sistem komputer. Berarti kita dulu tahu berarti sistem komputer ini dalam satu ekosistem. Berarti keenam yaitu sistem informasi. Sistem informasi ini maksudnya sistem yang ada misalnya dalam koran. Baik, berikutnya sekumpulan dari objek-objek yang saling berrelasi dan berintegrasi dengan hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Yang keenam tadi itu satu untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya berarti kita dulu tahu arti dari sebuah pengertian konsep dasar sistem ini. Kita dapat mengartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama dengan yang lain. Menurut Muddik dan Ross 1993 mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan definisi sistem dalam kamus Webster Unabrew yaitu suatu elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan atau organisasi dengan tujuan yang sama. Scott mengatakan sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan, input, pengolahan atau processing, serta keluaran outputnya. Ciri-ciri pokok sistem menurut Gaspar and Scott ini ada 4, yaitu sistem itu beroperasi dengan suatu lingkungan terdiri dari dengan saling berhubungan, mempunyai satu fungsi dengan tujuan yang sama. Berarti yang saya katakan tadi terdiri dari masukan atau input, pengolahan atau processing, serta keluaran atau outputnya. Berarti yang keempat itu saling berkaitan dengan tujuan yang sama dalam satu organisasi tersebut. Dapat kita lihat di gambar berikut ini
masukan, input, pengolahan, atau keluaran output. Dapat kita lihat di gambar 1.1 di model sistemnya. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa sistem atau pendekatan sistem minimal harus mempunyai 4 komponen, yang dimana satu yang tadi masukan, pengolahan, keluaran, dan balikan atau kontrol. Pengertian selanjutnya, MC Layout 1995 mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya mengalir dari elemen-elemen output, dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik, maka dihubungkan mekanisme kontrol. Untuk lebih jelasnya, elemen sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa lihat di gambar berikut ini di analisis perencanaan sistem. Seperti yang pertama, input, transformasi. Yang pertama tujuan, mekanisme, transformasi, di mana transformasi ini yang pertengahan antara input sama outputnya. Maksudnya kita input suatu data, berarti harus melalui transformasi dulu, baru yang mengeluarkannya nanti outputnya. Begitu juga dengan tujuan kita yang penjelasan dari atas tadi. Dapat kita lihat di gambar 1.2 ini, model hubungan elemen-elemen sistem. Banyak ahli yang mengajukan konsep sistem dengan deskripsi yang berbeda, namun pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem. Secara ringkas menjelaskan bahwa sistem adalah satu komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lainnya. Kedua, suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya. Ketiga, bersama-sama dengan mencapai tujuan yang sama. Empat, memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. Kelima, terdapat proses yang merubah input menjadi output. Keenam, menunjukkan adanya entropi. Ketujuh, terdapat aturan. 8, terdapat sistem yang lebih kecil. 9, terdapat diferensiasi antara subsistem. 10, terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Baik, masuk kita pada judul barunya adalah karakteristik sistem. Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu kita membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya, yang dimana perbedaan suatu sistem tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, batasan atau boundary, yang dimana batasan ini adalah penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem tersebut dan mana yang di luar sistem. Masuk pada kedua, di mana lingkungan atau environment, yang dimana segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan sistem, asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Berarti kalau misalnya ada permasalahan dari segala sistem, berarti itu karena kendala dari input dari awalnya tadi terhadap suatu sistem. Berarti sistem inputnya berarti ada kendala atau permasalahan. Ketiga, masukan atau input. Berarti ini input yang saya jelaskan tadi dari atas, dimana yang bisa kita artikan yang kita input di dalam data tersebut, yaitu data, bahan baku, peralatan, energi, dan lingkungan yang dikonsumsi, dimanipulasi oleh suatu sistem tersebut. Keempat, keluaran atau outputnya dapat kita artikan sebagai sumber daya atau produk.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi bagian keempatnya tadi, di mana keluaran output sumber daya atau produk informasi, di mana output ini dapat kita artikan sebagai informasi atau laporan dokumen tampilan layar komputer yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Kelimanya yaitu komponen dan atau komponen. Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang transformasikan input menjadi bentuk setengah jadi. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. Keenam, penghubung atau interface, di mana tempat komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu dengan suatu interaksinya. Ketujuh, penyimpanan, di mana storage, di mana area ini yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku dan sebagainya. Penyimpanan ini dapat kita artikan sebagai suatu media penyangga di antara komponen tersebut, bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama. Masuk ke pengertian subsistem, di mana dapat kita artikan sebagai suatu sistem yang kompleks, biasanya tersusun atas beberapa sistem. Sistem ini dijelaskan sebagai sebuah sistem dalam sistem yang lebih besar. Saya ambil contoh teman-teman, di mana saya ambil contohnya di mana automobil, yaitu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, di mana sistem mesin, sistem bodi, dan sistem roda. Setiap sistem bisa terdiri dari beberapa sub-sub, yang dimana misalnya sistem mesin. Sistem mesin ini dapat bekerja dengan sistem yang lainnya, yang dimana sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya teman-teman dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, dimana di sini udah ada bagan atau gambarannya, dapat kita lihat di gambar 1.3 sistem dalam sistem, dimana sistem A masuknya sistem dulu. Ini dapat dikelompokkan dalam bentuk 3 bagian, dimana sistem A, sistem B, dan sistem C. Yang dimana termasuk dalam sistem A, sistem AE1, sistem AE2, sistem AM3, dimana yang terkelompok dalam sistem B yaitu sistem A1, sistem A2, dan sistem A3. Itu untuk sistem gambaran yang mesin tadi teman-teman. Nah, sistem ini juga ada sistem yang buruknya, di mana untuk menghindari pengembangan suatu sistem yang buruk, maka perlu diketahui beberapa ciri yang sebagai berikutnya. 1. Tidak memenuhi kebutuhan user. Kedua, performance buruk. Ketiga, reliabilitas rendah. Dan keempat, kegunaan rendah. Contohnya teman-teman, tidak terjadwal suatu sistem tersebut atau tidak di-input. Kedua, tidak ada rencana atau anggaran. Ketiga, bisa jalan atau tidak terjadwalkan. Baik teman-teman, judul berikutnya yaitu beberapa konsep sistem yang penting. Untuk lebih mudah memahami pengertian sistem dan sistem informasi lebih jauh, dapat kita artikan sebagai berikut. 1. Decomposition, di mana decomposition ini proses pembagian sistem ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Misalnya memungkinkan kita untuk memecah sistem menjadi bagian-bagian subsistem yang lebih kecil sehingga mudah di-manager, disimpan dalam satu dokumen. Fokus pada satu area pada satu waktu, ini bisa membangun komponen-komponen secara paralel, di mana modularity untuk proses pembagian sistem menjadi modul-modul yang relatif
sama ukurannya semua. Masuk ke bagian berikutnya, modul penyederhanaan desain sistem atau komplain. Sistem ini yang saling bergantung satu sama dikampel atau dipasangkan. Bagian berikutnya, cohesion, di mana diperluas ke sub sistem yang terdiri sendiri. Baik teman-teman, pengertian dari sistem informasi ini tadi sistem sudah kita tahu bahwa sistem itu adalah sekumpulan atau komponen-komponen. Berarti sekarang pengertian dari informasi, di mana informasi ini data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Di sini ada beberapa para ahli mengungkapkan bahwa David 1995 dan MC Leo 1995 mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti, yang artinya adalah akhirnya sistem informasi manajemen dapat sebagai suatu untuk menyajikan informasi dengan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Dengan tujuannya teman-teman untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemerakasan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sistem, subsistem atau perusahaan, dan penyajikan energi organisasi pada proses. Dengan demikian, sistem informasi dapat berdasarkan konsep dapat dilihat di gambar berikut ini teman-teman. Input informasi, pemrosesan, dan output data. Komponen sistem informasi ini dapat kita baca sebagai di slide saya ini: hardware, database, telekomunikasi manusia, dan blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok. Teman-teman, di sini kita ada penjelasannya di mana blok masukan atau dapat kita artikan sebagai input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Kedua, blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data, input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara terbentuk untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan teman-teman. Baik, judul terakhir ini Transaction Processing System, TPS atau disingkat dengan TPS. TPS ini adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis rutin. 1. Mengotomasi penanganan data-data aktivitas bisnis dan transaksi yang bisa dianggap sebagai kejadian diskrit dalam kehidupan organisasi. Kedua, data setiap transaksi ditangkap. 3. Transaksi diverifikasi untuk diterima atau ditolak. Keempat, transaksi yang telah divalidasi disimpan untuk mengumpulkan data berikutnya. Judul berikutnya, Manajemen Information System atau disingkat dengan MIS, di mana MIS ini dapat kita artikan teman-teman sebagai sebuah sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu pencernaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan penyediaan resume rutin dan laporan-laporan tertentu, di mana SIM ini mengambil data mentah dari TPS dan mengubahnya menjadi data yang lebih berarti yang dibutuhkan manajer untuk menjalankan tanggung jawabnya. Untuk mengembangkan suatu SIM ini diperlukan pemahaman yang baik tentang informasi apa saja yang dibutuhkan manajer dan bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut. Baik teman-teman, judul terakhirnya yaitu DSS atau Decision Support System. Di sini udah ada penjelasannya teman-teman. Di sini ada bagian-bagiannya yaitu tersusun dari basis data, model grafis atau matematis yang digunakan untuk proses bisnis, user
Nah, tadi teman-teman, untuk DSS-nya tadi ini udah ada penjelasannya, tadi udah saya jelaskan dari awal. Ini udah penyusunnya, basis data sampai di sini, sama expert sistem, pengetahuan seorang ahli dalam mengembangkan suatu masalah. Dapat kita lihat di slide saya ini beri sebagai berikut ini. Nah, baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.